Pertama-tama saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada para penjabat kudus, saudara dan saudari seiman dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan terus memimpin, menjaga, memberkati kita. Syukur karena di dalam kesempatan ini kita sama-sama mengikuti kebaktian kebangunan rohani ataupun KKR bagi Gereja Yesus Benar Bawang. Dan ini merupakan norma baru di mana kebiasaannya kebaktian kita adalah secara fisikal, secara berhadapan muka. Tetapi kali ini KKR kita dijalankan secara dalam talian. Sesi ini merupakan sesi doa memohon Roh Kudus, tapi tidak ada penumpangan tangan lah, sebab dalam keadaan begini tidak mungkin ada penumpangan tangan. Jadi kita masing-masing berdoa di tempat kita sendiri, kita memohon apa saja yang kita perlukan. Misalnya kita memohon Roh Kudus, kita memohon hikmat dan pengertian, kita memohon karunia, memohon penyembuhan, dan sebagainya. Kita boleh meminta kepada Tuhan di dalam nama-Nya. Sebelum kita sama-sama berdoa, terlebih dahulu kita merenungkan sebahagian firman Tuhan sebagai renungan kita bersama. Dan tajuk firman Tuhan yang ringkas sebelum kita berdoa ialah saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara-saudara, doakanlah kami. Mari kita rujuk 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25. Ayat 25, saudara-saudara, doakanlah kami. Ini merupakan permintaan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebelum Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus memohon kepada jemaat Tesalonika supaya mendoakan kami, yaitu Paulus dan teman-teman sekerjanya. Membantu doa orang lain adalah sesuatu yang sangat penting. Kita bukan saja mendoakan diri kita sendiri, tetapi harus mendoakan orang lain, mendoakan kesejahteraan orang lain. Mari kita rujuk di 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 18. 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berdasarkan ayat ini, Paulus merupakan seorang rasul yang bukan saja banyak berjeri lelah di dalam tugas
pelayanan Injil ataupun dalam tugas memberitakan Injil, tetapi Paulus juga seorang rasul yang banyak berdoa. Di sini mengatakan, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berkata-kata dengan bahasa roh di sini merujuk kepada berdoa. Berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Paulus banyak berdoa dalam Roh Kudus. Pun begitu, walaupun Paulus seorang yang tekun di dalam doa, tetapi Paulus masih mengharapkan agar para jemaat membantu doa dirinya dan teman-teman sekerjanya yang lain. Sama juga hari ini, jemaat harus senantiasa mendoakan atau senantiasa membantu doa para pekerja suci, para penjabat kudus. Sebab mereka juga manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Mereka adalah manusia biasa seperti yang lain dan perlu dibantu doa. Kita akan belajar beberapa butir apakah perkara yang perlu kita bantu doa. Apa yang perlu kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama ialah kita berdoa, kita bantu doa supaya para pekerja suci ataupun para hamba Tuhan ini diberi keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita rujuk Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, kalau kita lihat tajuk ataupun tema perenggan ini ialah doa jemaat. Pada zaman Rasul, jemaat sangat tekun di dalam doa. Dan dalam perenggan ini menjelaskan inti ataupun isi doa para jemaat. Dan salah satu permohonan mereka kepada Allah ialah supaya Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya keberanian untuk memberitakan firman. Kita tahu mempunyai keberanian, ada keberanian itu penting. Kalau seseorang itu pemalu, dia malu, dia takut, maka ini menjadi halangan untuk firman Tuhan dapat disebarkan dengan lebih leluasa. Katakan semua orang, semua hamba Tuhan malu memberitakan firman. Maka apa yang akan terjadi kepada Injil? Sudah tentu Injil, perkembangan Injil itu terbantut. Karena
tidak ada penyampaian firman. Justru ada keberanian di dalam menyampaikan firman Tuhan sangat penting. Saya percaya kita semua tahu kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Mari kita lihat Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 69. Matius pasal 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Baik, di sini mengatakan datanglah seorang hamba perempuan. Status orang ini adalah hamba dan dia adalah seorang perempuan. Itu pun dengan orang itu pun Petrus takut. Dia takut mengakui Yesus di hadapan seorang hamba perempuan. Bayangkan, orang itu bukan orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat atau dia seorang pemimpin, bukan. Dia hanyalah seorang hamba perempuan, tetapi Petrus takut. Petrus malu mengakui Yesus di hadapannya. Jadi akibatnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan dia telah melakukan dosa yang besar. Kalau kita buat perbandingan dosa penyangkalan Petrus dan dosa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, karena Yudas menjual Tuhan Yesus, sebenarnya lebih kurang sama. Dosa yang mendatangkan kematian. Justru berdoa memohon keberanian itu penting. Marilah kita berdoa, kita doakan para hamba-hamba Tuhan diberi keberanian supaya mereka dapat memberitakan firman Tuhan dengan lebih leluasa. Baik, kita belajar butir yang kedua. Apa yang perlu kita doakan untuk para pekerja suci ataupun para hamba Tuhan? Yang kedua, karunia bicara. Kita mohon Tuhan supaya mereka diberi karunia ataupun bakat di dalam bicara. Bakat bicara ini tidak semestinya dimiliki atau dipunyai oleh setiap orang. Walaupun seseorang itu tinggi pelajaran yang tinggi, tetapi belum tentu dia ada bakat ataupun karunia bicara. Mari kita lihat Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 10. Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ini merupakan alasan Musa untuk tidak menyahut panggilan Tuhan pergi ke Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Alasannya
aku tidak pandai bicara. Tetapi betulkah Musa ini tidak pandai bicara? Betulkah Musa ini berat mulut, berat lidah? Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Di sini mengatakan Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Berkuasa dalam perkataan maksudnya dia ada karunia, dia ada bakat bicara. Sebenarnya di Keluaran pasal 4 itu tadi itu hanyalah alasan Musa semata-mata. Dia bukan tidak ada bakat bicara, bukan tidak ada karunia bicara, tetapi alasan saja. Sebab dia tidak mau menyahut panggilan Tuhan. Tetapi memang ada juga orang yang betul-betul tidak ada bakat bicara. Memang bukan alasan lagi. Memang orang itu tidak ada karunia di dalam hal bicara, dalam berkhotbah atau dalam apa jua, dia memang tidak ada karunia itu. Jadi itu yang kita perlu doakan, membantu doa supaya para hamba Tuhan diberi karunia ataupun diberi bakat bicara. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di sini Paulus menggariskan beberapa jenis karunia, ataupun dalam bahasa asal karisma, karunia. Di antaranya ialah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ataupun karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ini adalah sejenis karunia. Pandai bicara itu sebenarnya satu karunia, satu karisma dari Allah. Jadi karisma ataupun karunia ini harus diminta, harus dipohon melalui doa. Bukankah Yesus pernah berkata, mintalah maka akan diberikan. Kalau tidak minta, Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak akan beri. Kita minta barulah akan diberikan. Baik, kita pergi kepada poin yang ketiga. Apakah yang perlu kita doakan untuk para pekerja suci ataupun para hamba Tuhan? Yang ketiga ialah supaya Tuhan menyertai mereka melalui tanda-tanda mujizat. Supaya Tuhan menyertai mereka melalui tanda-tanda mujizat ataupun tanda-tanda yang menghairankan. Mari kita rujuk Yohanes pasal 20.
Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 25. Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 25, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di sini menceritakan salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas alias Didimus. Thomas ataupun Didimus. Di perenggan atas menceritakan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Selepas kematian, 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kubur dan menampakkan diri kepada murid-murid kecuali Thomas. Jadi murid-murid yang lain kasih tahu Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas tidak percaya. Dia bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, aku tidak, sekali-kali aku tidak akan percaya. Inilah hakikat, inilah kenyataan manusia sekarang. Bukan saja Thomas, tetapi majority manusia pada hari ini, selagi dia belum nampak, dia tidak percaya. Saya nampak dulu baru saya percaya. Apakah tujuan tanda mujizat? Tujuan tanda mujizat ialah supaya meneguhkan firman Tuhan yang disampaikan. Apabila kita berkhotbah, apabila kita menyampaikan firman Tuhan, kalau tidak ada penyertaan tanda mujizat, sukar bagi orang untuk percaya. Tetapi kalau orang bila sudah dengar khotbah, sudah dengar firman Tuhan, kemudian ditambah lagi dengan melihat tanda-tanda mujizat ataupun tanda-tanda yang menghairankan, maka dia lebih diteguhkan, iman kepercayaannya lebih diteguhkan. Kalau kita lihat di jemaat, ya, di rasul-rasul, perkembangan Injil begitu pesat. Tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari ada saja orang yang percaya. Mengapa? Sebab mereka bukan saja mendengar khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul, tetapi pada masa yang sama mereka melihat tanda mujizat. Orang lumpuh disembuhkan. Bayangkan sapu tangan yang pernah dipakai oleh Petrus, bila diletakkan di anggota tubuh orang sakit, sembuh. Bayangkan apabila bayang-bayang rasul-rasul kena kepada orang sakit,
terus orang sakit itu sembuh. Apabila rasul-rasul ditahan di dalam penjara, dibelenggu, tetapi malaikat Tuhan melepaskan mereka. Pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Rantai yang membelenggu mereka gugur dengan sendiri. Jadi itu adalah kesaksian yang hidup, mujizat yang begitu nyata. Jadi tidak heran banyak orang yang menjadi percaya. Oleh itu pada hari ini kita harus memohon Tuhan supaya menyertai para pekerja suci, menyertai mereka melalui tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang menghairankan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 28. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Baik, di sini ada mengatakan karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia untuk mengadakan mujizat. Ini adalah sejenis karunia juga, yaitu mengadakan tanda-tanda mujizat. Jadi kita mohon Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan melalui penyertaan tanda-tanda yang menghairankan. Baik, kita lihat satu butir lagi sebelum kita sama-sama berdoa. Kita lihat satu poin lagi, yaitu kita bantu doa supaya para pekerja suci ataupun hamba-hamba Tuhan ini terlepas daripada segala usaha yang jahat. Supaya mereka terlepas daripada segala usaha yang jahat. Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Inilah permohonan Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya jemaat membantu doa dirinya dan juga teman-teman sekerjanya yang lain, supaya mereka terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Para pekerja suci ini berhadapan dengan dua jenis musuh. Berhadapan dengan dua jenis musuh. Musuh yang pertama ialah yang kelihatan, yang boleh nampak, yang kelihatan. Dan musuh yang kedua ialah yang tidak kelihatan. Musuh yang kelihatan merujuk kepada manusia, yaitu nabi-nabi palsu. Semasa Paulus menjalankan tugas pelayanan, tidak sedikit dia menemui ataupun berjumpa dengan orang-orang jahat. Ahli-ahli sihir misalnya, nabi-nabi palsu, para pembenci Kristen. Mereka coba menghalang tugas pemberitaan Injil Paulus. Dan musuh yang tidak kelihatan tentulah merujuk kepada iblis. Iblis adalah musuh
iman kita. Dia sering menggunakan 3 perkara untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, misalnya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi kita berdoa supaya mereka dijauhkan daripada hal-hal tersebut. Baik, inilah firman Tuhan yang dapat kita renungkan sebelum kita berdoa. Terusnya dalam masa yang lebih ini kita sehati di dalam doa. Kita terus mendoakan kemajuan gereja kita, mendoakan saudara-saudari yang sakit, saudara-saudari seiman yang dijangkiti COVID-19. Kita juga bantu doa untuk iman kepercayaan kita, dan juga bagi mereka yang belum menerima Roh Kudus, mohon Tuhan memberi Roh Kudus. Baik, seterusnya mari kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa.